izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D1 yang akan menjelaskan terkait dengan materi sistem digital, yaitu penyederhanaan dari prasama logika dan IMAP. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok D1. Yang pertama adalah Mas Irsyad Zainal Mutakin dengan NIM 211021157. Yang kedua ada Arnanda Setianosa Putra dengan NIM 23111021180. Yang ketiga ada saya sendiri, Arvel Masa Telah Firdaus dengan NIM 23111021188. Kemudian yang keempat ada Irsyad Benaya Fardeka dengan NIM 23111021199. Dan yang terakhir adalah Zidan Maulana Fajrian dengan NIM 23111020325. Baik, daripada kelamaan kita langsung masuk materi saja. Yang pertama, penyederhanaan aljabar boolean. Dan saya menyederhanakannya bagaimana? Ekspresi aljabar boolean menggunakan beberapa aturan dasar yang diterapkan pada variabel, literal, dan sukunya. Jadi penyederhanaan aljabar boolean itu sebenarnya tidak begitu sulit untuk dipahami, asalkan kita menyadari bahwa penggunaan simbol atau tanda plus dan plus yang berarti OR dan titik yang berarti AND itu mewakili pengoperasian fungsi logis. Selanjutnya ada fungsi logika. Jadi fungsi logika menguji apakah suatu kondisi atau keadaan bernilai true atau false. Tetapi tidak keduanya sekaligus. Jadi maksudnya tergantung pada hasil pengujian tersebut. Rangkaian digital kemudian dapat memutuskan untuk melakukan satu atau lain hal. Kemudian mungkin ada yang belum tahu apa itu aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan matematika logika yang menggunakan penerapan berbagai aturan teori peralihan dapat diterapkan untuk menyederhanakan notasi aljabar peralihan yang panjang atau kompleks, dan juga dapat diterapkan pada gerbang logika dan rangkaian digital dasar. Kemudian dalam aljabar boolean dapat terbuat atau hukum aljabar boolean. Pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh Mas Irsyad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan teorema boolean variabel tunggal. Yang pertama ada teorema dominansi dengan ekspresi A plus 1 sama dengan 1 dan sifat rangkap A kali 0 sama dengan 2. Ada teorema identitas dengan ekspresi A plus 0 sama dengan A dengan sifat rangkap A kali 1 sama dengan A. Kemudian ada teorema idempoten dengan ekspresi A plus A sama dengan A, sifat rangkapnya A kali A sama dengan 0. Kemudian ada teorema komplement dengan ekspresi A plus A komplement sama dengan 1 dan sifat rangkap A kali A komplement sama dengan 0. Kemudian ada teorema involusi dengan ekspresi A komplement dikomplementkan sama dengan A. Kemudian ada teorema variabel jamak untuk
teorema variabel jamak terdapat ada 6 teorema. Untuk yang pertama ada teorema komutatif dengan ekspresi A plus B sama dengan B plus A dan sifat rangkap A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua ada teorema asosiatif dengan ekspresi A plus dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C dengan sifat rangkap A kali dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Kemudian ada teorema distributif dengan ekspresi A plus dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung kali dalam kurung A plus C tutup kurung dengan sifat rangkap A kali dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung plus dalam kurung A kali C tutup kurung. Yang keempat ada teorema absorpsi atau penyerapan dengan ekspresi A plus dalam kurung A kali B sama dengan A dengan sifat rangkap A kali dalam kurung A plus B tutup kurung sama dengan A. Yang ekspresi kedua ada A plus dalam kurung A komplement kali B tutup kurung sama dengan A plus B dengan sifat rangkap A kali dalam kurung A komplement plus B tutup kurung sama dengan A kali B. Kemudian ekspresi dari absorpsi ketiga ada A plus dalam kurung A kali B komplement tutup kurung sama dengan A dengan sifat rangkap A kali dalam kurung A plus B komplement tutup kurung sama dengan A. Selanjutnya ada teorema De Morgan dengan ekspresi dalam kurung A plus B tutup kurung dikomplementkan sama dengan A komplement kali B komplement dengan sifat rangkap A kali B dikomplementkan sama dengan A komplement plus B komplement. Kemudian yang terakhir ada teorema penggabungan dengan ekspresi dalam kurung A plus B tutup kurung kali dalam kurung A plus B komplement tutup kurung sama dengan A dan sifat rangkap A kali B plus A kali B komplement sama dengan A. Untuk contoh penyederhanaan persamaan logika, di sini kita memiliki persamaan logika yaitu A plus A komplement kali B. Kita akan menggunakan teorema absorpsi diubah menjadi dalam kurung A plus A kali B komplement B tutup kurung plus A komplement kali B. Kemudian kita menggunakan teorema asosiatif sehingga menjadi A plus dalam kurung A kali B plus A komplement kali B tutup kurung. Kemudian kita menggunakan teorema distributif sehingga menjadi A plus dalam kurung A plus A komplement tutup kurung kali B. Kemudian kita menggunakan teorema komplement sehingga menjadi A plus 1 kali B. Kemudian kita menggunakan teorema identitas sehingga hasil akhirnya adalah A plus B. Untuk contoh yang kedua, di sini kami memiliki persamaan A kali dalam kurung A kali B plus C dalam kurung. Kita akan menggunakan teorema distributif sehingga hasilnya akan menjadi A kali B plus A kali C. Kemudian kita menggunakan teorema idempot sehingga hasilnya menjadi A kali B plus A kali C. Kemudian kita menggunakan teorema distributif sehingga hasil akhirnya adalah A kali dalam kurung B plus C. Untuk dan aljabar boolean dengan Q-map akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya penyederhanaan aljabar boolean dengan Q-map. Penyederhanaan Q-map atau
dikenal dengan peta round adalah teknik grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika boolean menjadi bentuk yang lebih minimal. Dengan Keymap, Anda dapat memperoleh ekspresi logika yang lebih efisien untuk fungsi logika yang diberikan. Langkah-langkah umum dalam menyederhanakan aljabar boolean dengan Keymap. Yang pertama, yaitu menentukan tabel kebenaran. Buatlah tabel kebenaran yang menunjukkan nilai output fungsi untuk semua kombinasi input variabel. Jumlah baris pada tabel kebenaran sama dengan 2 pangkat jumlah variabel. Yang kedua, yaitu membangun Keymap. Buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang sama dengan jumlah variabel. Tuliskan nilai output dari tabel kebenaran di kotak-kotak Keymap yang sesuai dengan label kolom dan baris dengan variabel input dan nilai-nilainya. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah umum dalam penyederhanaan aljabar boolean dengan Keymap. Untuk yang ketiga, mengelompokkan kotak. Dari kelompok kotak yang bernilai 1 atau true dan berdekatan secara horizontal atau vertikal, atau kombinasi dari keduanya. Kelompok yang ideal terdiri dari 2, yaitu 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tandai kelompok dengan lingkaran atau kotak. Yang keempat, membentuk produk term. Untuk setiap kelompok, tuliskan produk term yang sesuai. Produk term dibentuk oleh variabel input yang tidak berubah di dalam kelompok. Nilai variabel yang berubah di dalam kelompok diwakili oleh notasi apostrof. Jika variabel bernilai 0 di dalam kelompok, tulis variabel dengan apostrof. Jika variabel bernilai 1 di dalam kelompok, tulis variabel tanpa apostrof. Selanjutnya, untuk yang kelima, menuliskan ekspresi logika yang disederhanakan. Gabungkan semua produk term yang diperoleh dari langkah 4 dengan menggunakan operator OR atau tambah. Ekspresi logika yang disederhanakan ini mewakili fungsi boolean dengan jumlah gerbang logika minimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dalam Keymap sendiri, di sini kami memberikan 2 contoh soal dalam penyederhanaan aljabar menggunakan Keymap, di mana pada penyederhanaan yang pertama ini kami mendapatkan dengan Keymap 2 variabel dengan soal yang ada, yaitu F sama dengan A komplement or A komplement B or AB, di mana dari Keymap 2 variabel sendiri menggunakan tabel dengan jumlah 4 kotak yang didapat dari 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 2, yaitu 4, di mana untuk baris sendiri kami dengan variabel B dengan nilai 0 dan 1, di mana 0 sendiri mewakili B komplement dan 1 mewakili B. Dan untuk kolomnya sendiri kami nuliskan A dengan nilai 0 dan 1, di mana 0 mewakili A komplement dan 1 mewakili nilai A. Didapatkan nilai itu yang pertama dari nilai A, di mana terdapat pada baris kedua, yaitu baris 1 yang mewakili A, dan pada kolom pertama, yaitu kolom 0 yang mewakili B aksen, B komplement. Kemudian terdapat pada baris kedua yang mewakili A dan kolom kedua yang mewakili B. Itu disebut term pertama atau kelompok pertama. Yang kedua
terdapat nilai true pada baris pertama pada baris A komplement dan kolom kedua pada kolom B yang disebut nilai keempat atau kelompok kedua, di mana nilai penggabungan dari nilai 1 dan kelompok 2 itu tadi menjadikan kimap dua variabel yang dapat disederhanakan menjadi F sama dengan A or B dari nilai semulanya, yaitu F sama dengan AB komplement or A komplement B or AB menjadi A or B saja. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini kami memberikan contoh soal dengan penyederhanaan kimap yang menyertakan 3 variabel, di mana kami memberikan soal dengan soal yang ada, yaitu F sama dengan AB komplement, C komplement, or AB komplement C, or ABC, or AB komplement, or A komplement B komplement C, or A komplement B C komplement. Di mana dari kimap 3 variabel sendiri berarti kami akan menggunakan tabel dengan jumlah 8 kotak dibuatkan dari 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3 sebanyak 8 kotak. Dari baris sendiri kami meletakkan BC pada baris dengan nilai biner 00 yang mewakili B komplement C komplement pada kolom pertama. Terus pada kolom kedua kami memberikan nilai 01 yang mewakili B komplement C, dan pada kolom ketiga nilai 11 mewakili BC, dan pada kolom keempat nilai 10 yang mewakili BC komplement. Kemudian untuk kolom sendiri kami meletakkan A dengan nilai 0 dan 1 pada baris pertama, yaitu nilai 0 yang mewakili A komplement. Kemudian pada baris kedua nilai 1 yang mewakili A. Dari tabel ini didapatkan nilai true pada baris kedua, yaitu baris 1 yang mewakili nilai A, baris kolom B komplement C komplement yang diwakili oleh 00, kemudian nilai true lagi pada baris kedua nilai 1 yang mewakili A, pada kolom kedua pada nilai 01 yang mewakili B komplement C, kemudian baris ketiga yang terdapat nilai 1 mewakili nilai A, kemudian nilai 11 yang mewakili BC pada kolom ketiga, dan baris keempat yang mewakili A dengan nilai 1 dan nilai 10 yang mewakili BC komplement pada kolom keempat. Ini merupakan produk term yang pertama atau kelompok pertama. Kemudian untuk kelompok kedua terdapat pada baris kedua yang mewakili nilai 1 yaitu A, dan kolom 01 yang mewakili BA komplement C dengan nilai true lagi, yaitu pada baris pertama yang bernilai 0 mewakili A komplement, dengan kolom kedua 01 yang mewakili B komplement C. Itu merupakan produk term yang kedua atau kelompok yang kedua. Kemudian untuk kelompok atau produk term yang ketiga, yaitu pada baris kedua kolom keempat, yaitu yang mewakili nilai 1A atau 10 BC komplement. Kemudian pada baris pertama yang mewakili nilai 0 A komplement dengan 10 BC komplement pada kolom keempat yang menjadikan kelompok ketiga atau produk ketiga. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kelompok 1, 2, 3 setelah diorkan atau disederhanakan menjadi sama dengan A or B komplement C or BC komplement.
selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kami itu adalah terkait dengan penjelasan materi sistem digital, yaitu penyederhanaan juga rangkaian logika. Mungkin ini sebagai sesi terakhir penutupan kita dan juga penutupan semester kedua pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dari Pak Hiro terkait dengan sistem digital bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Pokoknya terus berjuang, terus istiqomah. Selagi ada kesempatan, belajarlah dan juga terus mencoba. Tidak apa-apa kita gagal, setidaknya kita gagal sebagai seorang pejuang, bukan sebagai pengendalian. Mungkin sekian dari kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Hiro selaku dosen sistem digital yang telah menemani kami hingga titik ini. Apabila ada salah dari kami mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Hiro. Sekian dari kami, kurang lebih ya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.